Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Mint Techno. Di video kali ini kita akan unboxing smartphone terbaru dari brand lokal, yaitu Advan G10 atau GX, entah penyebutannya apa. Yang kemarin kita beli flash sale, bukan flash sale sih, tapi pre-order di Tokopedia di harga 1,7 ya teman-teman, karena kita mendapatkan cashback 100.000. Dan Advan GX ini menjadi penantang baru dari Redmi 9 dan juga Poco M3. Ya ini kedua smartphone-nya udah saya pegang. Dan mungkin nanti kita akan bandingkan kedua smartphone ini dengan Advan G10. Bagaimana performanya. Untuk Advan G10 ini doi menggunakan prosesor dari Uni SoC Tiger 618 yang digadang-gadang atau diberitakan itu bisa menyaingi MediaTek Helio G80 yang digunakan di Redmi 9, bahkan digadang-gadang itu bisa menyaingi Snapdragon seri 700. Wah, ini cukup gila juga ya Advan, bisa menyaingi kedua smartphone atau prosesor tersebut. Dan nggak usah lama-lama, langsung saja kita unboxing Advan GX ini. Dan seperti ini teman-teman isi box penjualan dari Advan GX. Yang pertama kita mendapatkan smartphone-nya, terus ada kabel USB Type-C, dan kepala charger dengan output 10 watt, ada kartu garansi, buku panduan, ada kartu bundling dari Telkomsel, terus ada SIM tray ejector dan juga hard case seperti ini. Dan kita sampaikan dulu untuk isi box penjualan Advan GX ini. Yap, dan ini dia penampakan dari Advan GX atau G10 di bagian belakang. Ini masih dari bahan plastik polikarbonat teman-teman. Dan frame-nya kelihatannya sih juga masih sama ya, dari plastik. Namun feel-nya ketika saya pegang pertama kali ini benar-benar cukup premium teman-teman, di kelas harga HP 1 jutaan ya. Kalau saya bandingkan dengan produk-produk lokal yang sebelumnya sudah pernah saya coba, itu ini Advan GX beda banget teman-teman. Harus dipegang beneran sih teman-teman bisa tahu bahwasanya ini feel-nya cukup premium. Dan untuk desainnya, kalau saya nilai sih ya nggak norak-norak banget sih, ini desainnya cakep, udah kekinian. Setup quad kameranya sebelah sini ya, ini resolusinya 48 megapiksel dan juga udah ada kamera ultrawide juga. Terus di sini ada fingerprint di bagian tengah ya, sebelah sini ini. Terus untuk bagian bawah sebelah kiri ada logo Advan, yang kalau saya nilai ini logonya agak kebesaran sedikit ya. Coba aja dikecilin sedikit, tambah cakep sih kalau menurut saya. Oke, jadi untuk bagian belakang seperti ini. Terus bagian depan ini masih mengusung layar poni teman-teman, atau water dot notch seperti itu. Udah dapat anti gores juga, namun sayangnya anti goresnya ini masanya nggak cukup presisi dan masih ada gelembung, tapi ya not bad lah ya, udah dikasih. Terus untuk kamera depannya di atas ini beresolusi 25 megapiksel, ada earpiece. Di samping kanan ada tombol power dan juga on off yang clicky banget, nggak ada suaranya ya, empuk banget tombolnya. Terus samping kiri ada SIM tray, coba kita lihat untuk SIM tray-nya masih apa ya, ternyata hybrid teman-teman. Oke, nggak masalah karena si doi kan juga RAM-nya cukup besar ya, 6 GB dengan tambahan memori storage-nya itu 64 GB. Di bagian bawah ada lubang speaker, terus ada lubang USB Type-C, lubang mic. Di bagian atas ada lubang mic dan juga lubang jack audio 3,5 mm. Oke, penilaian saya untuk Advan GX soal desain dan build quality ini mantep banget teman-teman, nggak kalah sama brand-brand luar lah pokoknya. Dan langsung aja kita nyalakan untuk pertama kalinya dan kita setup Advan GX ini. Yoi, sekarang kita sudah masuk ke halaman depan dari Advan GX. Yang pertama kita buka di menu pengaturan tentang ponsel. Oke, di sini untuk RAM-nya 6 GB dengan versi Android 11 ya, udah Android terbaru. Dan untuk sisa RAM-nya dari 64 GB, sebelum saya install tadi itu yang kepakai adalah 8 GB. Lalu berikutnya kita buka di sensor box. Kita cek untuk sensornya apakah si doi lengkap, dan ternyata lengkap bro, ada sensor giroskopnya juga. Di sini sensornya hardware ya, jadi bukan software. Harusnya nanti ketika kita tes bermain game, nanti kita akan bermain PUBG itu kita lihat performa gironya seperti apa. Mantap Advan, udah sensornya lengkap. Terus berikutnya di AnTuTu Benchmark.
Kita cek berapa skornya. Dan di sini di angka 234.000 ya teman-teman. Kita lihat rinciannya di sini untuk CPU-nya di 66.000, GPU-nya di 51.000. Oke, ini bisa dibilang cukup tinggi ya. Dan ini AnTuTu Backspace-nya saya pakai di versi yang 9 ya, versi terbaru, jadi bukan versi yang ke-8 atau yang dulu. Terus kita coba untuk uji multi sentuh, berapa sentuhan. Oke, dan sudah mendukung 10 sentuhan, yang biasanya itu mentok di cuma 8, kalau nggak 8 ya 5 sentuhan. Ini 10 sentuhan, jadi harusnya kalau buat main game ataupun kita main real time harusnya sih lebih enak ya teman-teman. Dan ini kita buka di menu kamera ya. Di sini untuk menu kameranya ada refocus. Oke, terus ada video. Otomatis nih untuk kamera biasa ya, kamera utamanya. Terus res ultra ini kelihatannya untuk ultra wide. Terus lainnya di sini ada menu Pro, ada menu Burst, ada mode interval, panorama, selang waktu, gerak lambat, foto audio, filter, kode QR, terus mode malam, DV malam, makro, dan DV makro. Ini cukup lengkap juga sih untuk menu-menu mode kameranya. Lalu kita buka di menu video. Di sini untuk pilihannya bisa pakai stabilizer teman-teman. Ini ya ada tulisannya stabilisasi video. Terus untuk ukuran videonya mentok di XD, Full HD ya, 1080 30 fps, dan untuk kamera depan atau video depan tuh 720 atau XD saja. Ini cukup disayangkan sih. Coba sekarang kita jepret-jepret dulu untuk lihat kualitas kameranya seperti apa sih. Kita jepret boxnya Advan ini. Ini cukup cepat teman-teman, shutter speednya ya untuk foto. Dan kira-kira seperti ini sampel foto dari Advan GX. Setelah teman-teman lihat sampel fotonya, coba kita untuk tes gaming ya, karena saya juga penasaran sih, dia udah mendukung gyronya itu yang hardware, jadi bukan software. Harusnya ketika kita tes bermain PUBG sekarang, harusnya sih lebih enak ya dibandingkan tanpa gyro atau pakai gyro yang software. Terus ini teman-teman harganya sudah saya pasang, penampakannya seperti ini. Ini sayangnya nggak melindungi untuk bagian bawah dan bagian atas ya. Jadi kalau teman-teman beli, itu rasanya kurang aman sih pakai hardcase dari bawaan dari Advan, karena ya itu tadi nggak melindungi semua. Lebih baik belikan softcase ya, yang benar-benar tertutup melindungi semua sisi HP-nya. Terus berikutnya langsung aja, nggak usah lama-lama, kita buka PUBG Mobile untuk mengetes performa gamenya seperti apa. Dan sekarang kita sudah masuk ke game PUBG Mobile. Yang pertama kita buka di settingan, kita lihat di settingan grafiknya dapat apa. Ternyata bisa mentok di bisa sampai di smooth ultra teman-teman, balance ultra juga bisa, dan mentok di XD high. Sekarang kita coba pakai yang balance ultra aja. Oke, dan untuk gyronya kita cek dulu. Oke, kita aktifkan gyronya always on. Dan langsung aja kita mainkan game PUBG Mobile ya. Wah, ini suaranya, ini suasananya sore-sore gitu, jadi agak senja coy. Aduh, udah ada orang. Kita tembak dari sini. Wih.
Waduh, settingan tembaknya aku pindah, makanya kok nggak enak banget ini. Oke, kita turun dulu. Oke lah, kita ganti haluan aja. Oke, gironya aman banget teman-teman. Ini responsif banget, kelihatan ya. Wih, aduh. Tahu-tahu. Waduh. Dia mana dia, bro? Waduh. Aduh, mati coy. Aduh, gak ada teman ini. Oke, gitu aja teman-teman. Udah mati ternyata. PUBG Mobile dengan menggunakan Advan GX. Yang saya rasakan untuk sensitivitas layar ketika buat main itu agak masih kurang nyaman teman-teman. Dan untuk gironya sih masih dibilang oke sih, untuk gironya nggak ada delay sama sekali. Tapi untuk layarnya itu kayak kurang responsif gitu. Entah apakah gara-gara pelindung layarnya atau tempered glass-nya yang murahan ini, saya juga kurang tahu sih. Mungkin untuk review lengkapnya sih mungkin akan saya buatkan ya nanti, dan saya bandingkan dengan beberapa smartphone atau HP yang tadi saya sebutkan, Redmi 9 dan juga Poco M3. Bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat perbandingannya, bisa subscribe dulu channel Mintekno dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, dan saya akhiri dulu. Tadi udah saya tes ya untuk bermain game, dan kira-kira seperti ini untuk performa dari Advan GX dengan menggunakan prosesor baru yaitu Unisoc T618 yang performanya untuk settingannya cukup tinggi di kelas harganya. Dan kesimpulannya sih saya belum bisa simpulkan ya untuk apakah ini pantas atau layak dibeli, tapi kalau melihat dengan harganya terus spesifikasi yang diberikan yaitu RAM-nya 6GB dengan storage 64GB, terus performa prosesor yang digunakan juga cukup kenceng. Ini menarik sih buat dibeli, dan karena di pilihan beberapa brand yang lain di harga segini itu masih belum ada yang memberikan kapasitas RAM yang besar yaitu 6GB. Oke, gitu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga punya pengalaman yang berbeda tentang HP Advan GX ini, bisa tulis kolom komentar. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.